Takbir Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadir subuh keliling di Masjid Al-Muttaqin ini, kami bersyukur bapak-bapak, saudara-saudara dari Majelis Arafah sudah sampai ke Masjid Al-Muttaqin. Insyaallah ini menjadi jalan asbab kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah subuhnya rame, itu menunjukkan orang yang beriman. Orang kafir kalau sudah melihat subuhnya rame, mereka takut, khawatir, was-was, waspada kalau subuhnya rame. Tapi kalau subuhnya hanya satu saf, setengah saf, ini berarti iman dari orang-orang Islam itu sangat tipis atau menurun. Tugas Ketua Majelis Arafah Kota Medan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kami di Masjid Al-Muttaqin ini untuk melaksanakan subuh keliling yang tadi telah disampaikan oleh protokol kami. Ini adalah masjid yang ke-187 yang telah kami kunjungi, yakni kunjungan yang ada di Kota Medan maupun kunjungan-kunjungan yang ada di luar Kota Medan. Bahkan kami juga di luar Sumatera Utara, yakni ke Kota Banda Aceh, kami juga pernah berkunjung. Sekaligus kami juga memperkenalkan diri bahwa Majelis Arafah ini awal mulanya ada di Kota Banda Aceh. Di sana ada ulama kita Al-Ustaz Zul Arafah telah melaksanakan kegiatan suling Arafah di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan saat itu Bapak Mayor Jenderal Ahmad Daniel Chardin yang juga pada tahun 2022 adalah Panglima Kodam 1 di Bukit Barisan. Pada saat itu beliau masih menjadi Kasdam di Kodam Iskandar Muda. Jadi berdirinya Majelis Arafah di Sumatera Utara ini atas prakarsa atau dipelopori oleh mantan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Bapak Mayor Jenderal Haji Ahmad Daniel Chardin SMSI dan ibadah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin dan yang kita muliakan segenap pengurus dan anggota dari Majelis Arafah, dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kelak kita nanti dikumpulkan Allah di dalam surganya. Kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang pada hari ini masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama shalla nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shalla al-laila kullah. Tapi siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat sepanjang malam. Maka ini adalah nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita keistiqamahan, sehingga nanti di akhir hidup kita masuk dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kelak nanti di yaumil akhir Allah pertemukan kita dengannya dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini di malam-malam Ramadan banyak kegiatan-kegiatan memperingati malam turunnya Al-Quran. Al-Quran ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah diletakkan Allah di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fil Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang mulia itu letaknya ada di Lauhil Mahfuz. Diturunkan Allah lah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Kapan itu diturunkan? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu terdiri dari dua, siang dan malam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bisa jadi siang, bisa jadi malam. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di satu malam yang penuh berkah. Oh, ternyata Al-Quran diturunkan di malam hari, bukan di siang hari. Di kapan diturunkan Allah? Ramadan, iya. Ramadan itu dari 1 sampai 30. Allah katakan kami telah turunkan Al-Quran di satu malam yang penuh berkah. Kita tak tahu kapan itu diturunkan Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil. Ternyata yang dimaksud Allah dengan malam penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Kita pun tak tahu Bapak dan Ibu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian carilah malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam yang terakhir. Wabil khusus lagi ada di malam-malam ganjilnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi muncul pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa kita merayakan, memperingati malam nuzulul Quran itu di malam 17? Padahal disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ada di 10 malam berangsur-angsur. Di mana kita ketahui bersama malaikat Jibril dan mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira. Turunlah 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, bacalah
Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqari," aku tak pandai membaca, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandainya Nabi Muhammad membaca Bapak dan Ibu bukan hinaan, bukan kerendahan bagi Nabi Muhammad. Jangan. Iya, makanya saya sampai sekarang tak mau belajar baca Quran, Ustaz. Kenapa? Nabi Muhammad kan buta huruf. Maka saya tak bisa baca Quran, ini meneladani Nabi Muhammad. Salah Bapak dan Ibu. Kebutaan huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengira Nabi Muhammad inilah yang membuat Al-Quran. Karena tak mungkin orang yang buta huruf itu bisa menulis Al-Quran, bisa membaca, bisa membuat Al-Quran. Itu hikmahnya. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu. طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه